Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiranto Yoga Pratama, NIM 105200202, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum dengan dosen pengampu Bapak Z. Haryanto SH.MH. Tujuan saya ingin mengambil jurusan ilmu pemerintahan terutama karena saya ingin memperdalam sistem pemerintahan dan politik atau politisi yang ada. Dan bagaimana saya ingin menjadi yang ideal, yang efektif, dengan suatu kebijakan yang efektif, bisa berbaur di kalangan masyarakat, menjadi seorang yang aktivis di kalangan masyarakat. Dan motivasi saya ingin mengambil jurusan pemerintahan karena saya melihat bahwa jurusan ilmu pemerintahan sangat luas, dengan wawasan yang sangat luas sistem pemerintahan dan sistem politik yang ada. Definisi hukum. Definisi hukum adalah kumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku atau akhlak manusia. Dalam masyarakat terdapat sanksi jika atau bagi pelanggarannya. Karena hukum memiliki sifat memaksa, mengikat antara manusia dengan hukum. Manusia dengan hukum tidak lepas dengan peraturan-peraturan yang ada. Dan bagaimana kegunaan mempelajari ilmu hukum? Satu, khususnya bagi mahasiswa ilmu pemerintahan sangatlah penting mempelajari ilmu hukum. Karena apa? Karena pengantar ilmu hukum dapat memberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan ekonomi maupun dagangan. Dua, dengan mempelajari ilmu hukum, mahasiswa ilmu pemerintahan dapat membekalinya setelah dia lulus dan ingin masuk ke dunia kerja maupun dunia berwirausaha. Tiga, dengan mempelajari ilmu hukum, mahasiswa ilmu pemerintahan dapat menambah wawasan mengenai hukum yang ada di negara Indonesia bagi anak bangsa. Hukum tertulis. Hukum tertulis adalah peraturan yang dikodekan dan diformalkan dalam bentuk peraturan yang resmi. Seperti contohnya, 1. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah dasar peraturan lain atau perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Aturan berkendaraan, Undang-Undang Lalu Lintas. Aturan berkendaraan dalam Undang-Undang Lalu Lintas itu disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, bahwa angkutan jalan di lalu lintas harus menciptakan lalu lintas di jalan yang aman dan tertib. 3. Aturan tentang hukum pidana. Aturan tentang hukum pidana bisa kita dari KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP mengenai ketentuan umum. KUHP mengenai tentang kejahatan.
KUHP mengenai tentang pelanggaran. KUHP mengenai kejahatan itu sangat banyak, seperti contohnya yaitu pembunuhan di mana-mana. Itu terdapat dalam KUHP tentang sanksi-sanksinya bagi yang melanggarnya. 4. Aturan berkeluarga negaraan. Aturan berkeluarga negaraan terdapat dalam pasal 28D ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas status berkeluarga negaraan. Hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah peraturan yang disepakati secara informasi dan diterapkan secara turun-temurun. Seperti contohnya, hukum adat. Hukum adat itu seperti contohnya yaitu maling. Nah, bagi sanksinya itu terdapat di daerahnya masing-masing, itu berbeda sanksinya di daerahnya masing-masing yang memberikan sanksi ketika orang itu maling. Ilmu bantu dalam ilmu hukum adalah dapat membantu hukum di antara ilmu-ilmu hukum lainnya. 1. Sejarah hukum, yaitu disiplin hukum yang mempelajari dan mengisi terbentuk dan perkembangan suatu sistem hukum dalam masyarakat dan memperkoordinasikan di antara hukum yang berbeda di atas oleh perbedaan waktu. 2. Sosiologi hukum, yaitu suatu banding ilmu pengetahuan yang memperdinakan analisis, mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial lain. 3. Antropologi hukum, yaitu suatu bandingan pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sedang melampirkan proses perkembangan atau pembangunan proses modernisasi. 4. Perbandingan hukum, yaitu suatu metode studi hukum yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain. 5. Psikologi hukum, yaitu suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum bagaimana perwujudan atau perkembangan bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.